Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Diceritakan seorang pekerja sosial mendengar bahwa satu keluarga beberapa hari lagi akan mati karena mereka tidak memiliki makanan. Lalu dia membawa makanan secukupnya untuk keluarga malang itu. Ibu keluarga menerima hadiah itu dengan mata berkaca-kaca penuh syukur. Ia langsung membagi makanan atas dua bagian yang sama banyak, lalu mengantar sebagian ke satu keluarga tetangganya. Pekerja sosial itu merasa sangat heran lalu berkata begini, "Hei, makanan yang sisa itu mungkin tidak akan cukup lagi bagi keluargamu." Tetapi ibu itu menjawab, "Tetangga kami juga tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus minta para murid memberi makan kepada orang banyak, meskipun yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Perintah Yesus ini jelas dan gamblang. Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Apa arti perintah Yesus ini? Supaya para murid mengakui ketidakmampuan mereka dan percaya seutuhnya akan karya Tuhan yang bekerja di dalam situasi batas. Sumbangan kecil yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan menjadi melimpah dan dapat menjadi makanan yang sangat banyak yang diberikan kepada orang yang banyak itu. Perjamuan di tempat yang sunyi yang diwarnai oleh cinta, perhatian, pelayanan, saling berbagi, dan hidup dalam kelimpahan berkontras tajam dengan pesta kemabukan, dendam, dan pembunuhan dalam istana Herodes yang terjadi dalam kisah Injil sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbagi itu bukan soal mudah. Kebanyakan orang ingin menerima dan memiliki dan merasa berat hati untuk memberi apa yang dimilikinya kepada sesamanya. Oleh karena itu, seorang teolog dan filsuf dari Rusia yang bernama Nikolaus Berjajev pernah mengatakan begini, "Kecemasan akan rezeki hidup harianku adalah suatu masalah material. Tetapi kecemasan akan rezeki bagi sesama adalah suatu masalah rohani." Kita tidak mungkin dapat memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, ketika kita memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita mau, apa yang kita minta. Walaupun dalam situasi batas sekalipun. Situasi batas ketika kita tidak mampu untuk melakukan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kita mengalami banyak situasi batas. Ketika sakit, ketika kita mengalami kegagalan, bahkan ketika kita mengalami kematian. Itulah situasi batas dalam hidup kita. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan berkat itu. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam situasi batas, mari
andalkan Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan kepada kita apa yang sungguh kita butuhkan. Sekecil apapun apa yang ada pada kita, mari kita berbagi. Dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, iman kita makin ditumbuh kembangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.